Hai, saya Caleb, dan di video ini saya akan membagikan rekomendasi utama saya untuk VPN terbaik agar Anda bisa tetap aman dan privat setiap kali online. Selama beberapa minggu terakhir, saya mengunduh dan menguji 5 VPN paling populer, yaitu NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost, dan ProtonVPN, untuk melihat mana yang benar-benar memiliki performa terbaik. Di video ini, saya akan membagikan semua yang saya pelajari untuk membantu Anda menentukan VPN mana yang paling cocok untuk Anda. Hal pertama yang saya cek adalah apakah kelima VPN tersebut bisa menangani hal-hal dasar, seperti memastikan mereka bisa membuka situs streaming yang dibatasi wilayah, menjaga koneksi saya tetap aman untuk browsing dan mengunduh, serta berjalan lancar untuk bermain game. Setelah saya memastikan semuanya bisa melakukan itu, untuk menentukan rekomendasi utama saya membaginya ke dalam 5 kategori utama: kecepatan, jaringan server, kemudahan penggunaan, batas perangkat, dan harga. Dengan cara ini, Anda akan melihat VPN mana yang terbaik di setiap kategori, dan di akhir video ini, Anda akan tahu mana yang menjadi pilihan terbaik secara keseluruhan. Pertama, mari kita lihat VPN mana yang memiliki kecepatan tercepat sehingga Anda bisa menjelajah web dengan aman tanpa gangguan. Saat menjelajah internet dengan VPN yang aktif, lalu lintas internet Anda akan dikirim melalui terowongan aman tambahan sebelum mencapai tujuannya. Langkah tambahan itu menjaga privasi Anda, tetapi juga berarti koneksi Anda biasanya tidak akan secepat saat Anda menjelajah tanpa VPN. Itulah mengapa memilih VPN dengan performa kecepatan yang kuat sangatlah penting. Dengan VPN yang tepat, Anda bisa streaming dengan kualitas tinggi, mengunduh dan mengunggah file, serta menjelajah web tanpa perlambatan atau gangguan. Untuk melihat VPN mana yang menawarkan kecepatan terbaik, saya mulai dengan melakukan tes kecepatan internet tanpa VPN untuk mendapatkan hasil dasar saya. Setelah itu, saya menghubungkan setiap VPN ke server tercepat dari lokasi saya dan melakukan tes yang sama lagi. Dan inilah yang saya temukan. Sebagian besar VPN yang saya uji hampir identik dengan kecepatan internet dasar saya, yang sangat menyenangkan untuk dilihat, dan berikut adalah peringkat mereka dari yang paling lambat hingga tercepat. ExpressVPN menempati posisi terakhir dengan penurunan kecepatan unduh yang cukup terasa. Selanjutnya ada CyberGhost dan ProtonVPN yang keduanya memiliki performa jauh lebih mendekati kecepatan dasar saya. Surfshark berada di posisi teratas, dan NordVPN menempati urutan pertama dengan kecepatan keseluruhan terbaik. Selain ExpressVPN, perbedaan di antara semua VPN ini sangat kecil, dan berdasarkan pengujian saya, bisa dibilang Anda benar-benar tidak akan salah memilih salah satu dari VPN ini jika soal kecepatan. Namun jika Anda menginginkan kecepatan terbaik, NordVPN akan menjadi pilihan terbaik Anda. Perlu diingat bahwa hasil Anda akan berbeda-beda tergantung pada lokasi Anda, penyedia internet Anda, dan seberapa jauh jarak Anda dari server yang ingin Anda hubungkan, dan itulah mengapa ukuran jaringan server VPN sangat penting. Semakin banyak server di semakin banyak lokasi, berarti semakin banyak cara untuk terhubung dengan aman. Sekarang mari kita lihat berapa banyak server dan negara yang ditawarkan oleh masing-masing VPN. Jadi saya melakukan riset dan saya mengumpulkan data terbaru untuk masing-masing VPN, lalu mengurutkannya dari jaringan terbesar hingga terkecil, dan inilah yang saya temukan. Di Boracay yang terbawah nih, Surfshark berada di posisi terakhir dengan sekitar 3.200 server di 100 negara, dan tepat di atasnya ada ExpressVPN dengan sekitar 3.000 server tetapi tersebar di 105 negara, sehingga memberikan cakupan wilayah yang sedikit lebih luas. Kemudian di posisi tengah, NordVPN membuat lonjakan besar dengan sekitar 7.900 server di 165 negara. Itu peningkatan yang sangat besar dibandingkan Surfshark dan ExpressVPN, dan dua jaringan server VPN berikutnya bahkan lebih mengesankan. Di posisi kedua ada CyberGhost dengan lebih dari 11.000 server di 100 negara. Itu jumlah server yang sangat besar, meskipun cakupan wilayahnya lebih sedikit dibandingkan 165 negara milik NordVPN. Dan di posisi pertama adalah ProtonVPN dengan lebih dari 15.000 server di 122 negara. Ini jelas merupakan pilihan terbaik jika Anda menginginkan pilihan server terbanyak, dan 122 negara tersebut memberikannya keseimbangan cakupan global yang solid. Jadi jika Anda ingin mengakses jaringan terbesar dengan VPN Anda, ProtonVPN akan menjadi pilihan terbaik. Namun bagi sebagian orang, jumlah negara yang tersedia lebih penting karena semakin banyak wilayah berarti semakin fleksibel untuk streaming dan browsing di seluruh dunia. Jadi jika kita mengurutkan VPN ini berdasarkan ketersediaan negara, bukan jumlah server, NordVPN justru menempati posisi teratas dengan 165 negara. Sekarang kita sudah melihat kecepatan dan jaringan server dari masing-masing VPN ini, tapi apakah semua itu benar-benar penting jika VPN-nya sendiri membuat frustrasi atau sulit digunakan?
Saya menginstal dan mengatur kelima VPN ini di PC saya sambil mencatat pengalaman saya sebagai pengguna baru. Tentu saja, ini hanya pendapat saya, jadi pengalaman Anda saat mengatur mungkin sedikit berbeda. Secara keseluruhan, setiap VPN memiliki alur yang sangat mulus, mulai dari memilih paket di situs web, menginstalnya di komputer saya, hingga dipandu melalui aplikasi untuk pertama kalinya sebelum terhubung ke server. Namun pengalaman yang paling tidak saya sukai adalah dengan CyberGhost. Situs web mereka terasa penuh sesak dengan pop-up yang terus-menerus sehingga memilih paket terasa agak membingungkan. Namun setelah saya melewati semua itu, aplikasinya sendiri sangat bersih dan mudah digunakan. Aplikasi ini terbuka di pojok kanan bawah layar Anda, tetapi Anda bisa memperbesarnya ke tengah dengan mengklik panah. Di sebelah kiri terdapat pengaturan dan opsi server Anda, termasuk server khusus untuk gaming, torrenting, dan streaming yang sangat saya sukai. Di bagian tengah terdapat server favorit Anda untuk akses cepat, dan di sisi kanan ada tombol koneksi utama yang secara otomatis menghubungkan Anda ke server tercepat. Jadi selain dari situs webnya, aplikasi itu sendiri terasa sangat mudah digunakan. VPN berikutnya yang saya coba adalah Proton VPN. Situs web mereka bersih, mudah dinavigasi. Setelah memilih paket, instalasinya sangat cepat. Saat membuka aplikasi, otomatis terhubung ke server tercepat, langsung terlindungi. Antarmukanya sangat sederhana. Di kiri, Anda akan melihat server terbaru, negara, dan opsi untuk membuat profil seperti streaming atau gaming. Anda juga bisa bergerak di peta dan memilih server secara langsung yang terasa sangat intuitif. Di sebelah sisi kanan terdapat pengaturan tambahan, dan secara keseluruhan tata letaknya sangat ramah untuk pemula dan mudah digunakan. Setelah itu, saya mencoba ExpressVPN. Memilih paket di situs web mereka sangat mudah, dan yang menarik perhatian saya adalah sistem kode aktivasi mereka. Alih-alih harus masuk di setiap perangkat yang Anda miliki, Anda hanya perlu memasukkan kode di semua perangkat yang ingin Anda lindungi agar bisa langsung digunakan. Setelah menginstal aplikasi desktop dan memasukkan kode saya langsung siap menggunakannya. Saat membuka aplikasi desktop, antarmukanya benar-benar sesederhana mungkin. Anda akan melihat tombol power besar dan lokasi server Anda. Klik server untuk menampilkan daftar lengkap, dan di kiri atas Anda akan menemukan pengaturannya. Itu saja. Secara keseluruhan, ini adalah pengalaman paling ramah pemula dan sangat cocok jika Anda hanya ingin VPN tanpa kerumitan. Lalu saya mencoba NordVPN. Situs webnya mudah dinavigasi dan memilih paket juga sederhana. Setelah menginstal dan menjalankan aplikasinya, hal pertama yang saya perhatikan adalah betapa banyaknya informasi di layar dibandingkan dengan dashboard minimalis ExpressVPN, tapi itu bukan hal yang buruk. Rasanya seperti VPN yang sudah matang dengan banyak fitur bawaan. Di dashboard utama, Anda bisa klik Quick Connect untuk terhubung ke server tercepat. Di bawahnya Anda akan melihat koneksi terbaru Anda dan Anda bisa mencari negara. Di sebelah kiri, Anda akan melihat daftar tab yang berbeda. Jika Anda mengklik ikon globe, Anda akan menemukan peta interaktif yang memungkinkan Anda bergerak dan melihat semua server yang tersedia. Tab lain di sebelah kiri berisi beberapa fitur tambahan. Lalu di pojok kiri bawah, Anda akan menemukan pengaturan utama Anda. Meskipun tidak semudah digunakan untuk pemula seperti beberapa VPN lain, NordVPN memberikan semua yang Anda butuhkan dalam satu paket yang tertata rapi. VPN terakhir yang saya uji adalah Surfshark. Situs webnya mudah dinavigasi dan proses instalasinya sangat cepat. Saat pertama membuka aplikasi, Anda akan dipandu tutorial singkat yang menunjukkan letak semua fitur di dashboard, dan itu sangat saya sukai. Di kanan, Anda memiliki tombol koneksi dan status. Sementara di kiri terdapat daftar server, tab fitur tambahan, dan pengaturan di bawah. Tampilannya jelas, intuitif, dan mudah dipahami sejak awal. Untuk kemudahan penggunaan, Surfshark adalah favorit pribadi saya. Tutorialnya membuat proses memulai sangat mudah, dan menurut saya Surfshark menemukan keseimbangan terbaik antara ramah pemula, namun tetap menawarkan banyak fitur. Namun jika Anda menginginkan VPN dengan semua fitur yang mungkin Anda butuhkan, NordVPN adalah pilihan bagus, meskipun antarmukanya terasa sedikit lebih ramai. Dan jika Anda hanya menginginkan tampilan paling bersih dan sederhana, ExpressVPN adalah pilihan tepat. Ini hanyalah pengalaman saya dengan versi desktop dari VPN ini, dan saya yakin pengalamannya akan sedikit berbeda jika Anda menghubungkan perangkat lain seperti konsol game, ponsel pintar, atau TV Anda. Ngomong-ngomong soal menghubungkan perangkat, sebagian besar VPN membatasi berapa banyak perangkat yang bisa Anda hubungkan bersamaan. Jadi jika Anda ingin mengamankan setiap perangkat di rumah, ini detail yang tidak boleh Anda lewatkan. Setiap VPN punya tingkatan paket berbeda, tapi untuk perbandingan ini, saya akan pakai batas perangkat dari paket dasar dengan biaya terendah untuk masing-masing VPN. Di urutan terbawah adalah CyberGhost, yang hanya mengizinkan Anda menghubungkan hingga 7 perangkat sekaligus. ExpressVPN sedikit di atas itu, dukungan 8 perangkat sekaligus. Selanjutnya, ProtonVPN dan NordVPN di posisi sama, mengizinkan hingga 10 perangkat. Dan di posisi pertama adalah Surfshark, memungkinkan Anda menghubungkan perangkat tanpa batas pada satu akun.
Pertama mendengar, saya pikir ada syarat tapi ternyata memang benar. Satu langganan Surfshark dapat melindungi setiap perangkat di rumah Anda. Hal ini menjadikannya penawaran sempurna untuk keluarga atau siapapun yang memiliki banyak perangkat yang perlu diamankan. Berbicara batas perangkat, Surfshark adalah pemenangnya. Sebelumnya, saya menyebutkan VPN memiliki paket berbeda. Jadi setelah kita membahas batas perangkat, sekarang mari kita uraikan harga masing-masing VPN untuk melihat mana yang menawarkan penawaran terbaik. Kebanyakan VPN memberikan 3 pilihan pembayaran. Anda bisa membayar bulanan, tahunan, atau setiap 2 tahun. Saya tidak menyarankan membayar secara bulanan. Harganya jauh lebih mahal dan hanya dalam beberapa bulan saja, Anda sudah akan menghabiskan biaya sebesar paket tahunan atau bahkan 2 tahun. Jadi untuk perbandingan ini, saya akan melihat paket dasar berbiaya rendah yang biasanya hanya memberi Anda akses ke VPN itu sendiri. Beberapa penyedia juga menawarkan tingkatan premium dengan tambahan seperti perlindungan antivirus, tapi kita akan tetap sederhana dan fokus pada harga dasar VPN saja. Sekarang mari kita uraikan harga dari kelima VPN tersebut untuk melihat mana yang paling terjangkau. Karena paket 2 tahun memberikan nilai terbaik untuk jangka panjang, itulah yang akan saya fokuskan di sini. Tentu saja, jika Anda melihat opsi tahunan atau bulanan, urutannya bisa sedikit berubah. Tapi untuk kesederhanaan, kita akan mulai dengan paket 2 tahun dan mengurutkannya dari yang termahal hingga yang termurah. Dimulai dari paket 2 tahun termahal, kita punya Proton VPN yang harganya $107 dan 76 sen untuk 24 bulan atau sekitar $4 dan 49 sen per bulan. Selanjutnya ada ExpressVPN seharga $9.72 untuk 28 bulan, sekitar $3.49 per bulan. Lalu NordVPN $83.43 untuk 27 bulan, atau sekitar $3.99 per bulan. Berikutnya, CyberGhost $50.94 untuk 24 bulan, atau sekitar $20.07 per bulan. Dan terakhir, opsi yang paling terjangkau adalah Surfshark seharga $53 dan 73 sen untuk 27 bulan yang jika dihitung hanya sekitar $2 per bulan. Penting dicatat bahwa sebagian besar VPN, paket 2 tahun memberikan penghematan terbesar, tetapi setelah penawaran awal berakhir, harga perpanjangan naik lebih tinggi. Jadi sebelum paket Anda diperpanjang, ada baiknya memeriksa apakah harga baru masih sesuai anggaran Anda. Jadi jika kita mengurutkan VPN ini berdasarkan harga perpanjangan, bukan penawaran awal, ExpressVPN justru menjadi opsi termahal, sementara Surfshark dan CyberGhost tetap termurah. Setiap VPN ini menawarkan uji coba gratis atau jaminan uang kembali 30 hari, jadi Anda bisa mencoba semuanya tanpa risiko. Secara keseluruhan, Surfshark menjadi VPN dengan harga terendah, sehingga menjadi pilihan terbaik jika Anda mencari penawaran yang paling terjangkau. Dan jika Anda memutuskan untuk membeli paket dari salah satu VPN ini, pastikan untuk melihat tautan mitra khusus kami yang ada di deskripsi video ini. Dengan tautan tersebut untuk mendaftar, Anda akan selalu mendapatkan penawaran terbaik dan terjangkau saat ini. Jadi kita sudah membahas semua aspek terpenting dari kelima VPN ini, dan setelah pengujian serta riset yang saya lakukan, mana yang saya rekomendasikan sebagai yang terbaik secara keseluruhan? Sebenarnya saya punya 2 rekomendasi utama untuk VPN terbaik yang bisa dipilih, jadi mari kita mulai dengan pilihan nomor 1 saya, yaitu NordVPN. Dari pengujian saya, NordVPN menonjol dengan kecepatan terbaik, cakupan negara terluas dalam jaringan servernya, serta antarmuka yang kaya fitur namun tetap intuitif, semuanya dengan harga yang sangat masuk akal untuk paket 2 tahunnya. Anda juga dapat menghubungkan hingga 10 perangkat sekaligus, yang sudah lebih dari cukup untuk kebanyakan orang. NordVPN adalah pilihan nomor 1 saya karena menawarkan keseimbangan terbaik dari semua fitur penting dalam sebuah VPN dan kinerjanya sangat baik di setiap kategori yang saya uji. Dan pilihan nomor 2 saya adalah Surfshark. Surfshark juga memberikan kecepatan yang kuat, antarmuka pengguna yang paling ramah untuk pemula, serta harga paling terjangkau dari semua VPN yang saya uji. Keunggulan utamanya adalah koneksi perangkat tanpa batas, sehingga sangat cocok untuk rumah tangga atau orang yang memiliki banyak perangkat. Satu-satunya kekurangannya adalah jaringan server Surfshark lebih kecil dibandingkan yang lain, namun menurut pengalaman saya, hal itu bukan masalah besar. Jadi jika Anda menginginkan pengalaman VPN yang paling seimbang secara keseluruhan dan tidak membutuhkan koneksi perangkat tanpa batas, pilihlah NordVPN. Namun jika Anda lebih memilih VPN yang terjangkau, ramah untuk pemula, dan bisa digunakan di semua perangkat yang Anda miliki tanpa batasan, saya akan memilih Surfshark. Dan sekali lagi, jika Anda ingin membeli paket untuk kedua VPN ini atau VPN lain yang saya uji, pastikan untuk melihat tautan mitra khusus kami di deskripsi video ini. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan penawaran terbaru dan termurah. Sebagai contoh, ketika Anda mendaftar NordVPN melalui tautan mitra khusus kami, Anda akan mendapatkan diskon 75% untuk paket 2 tahun mereka plus tambahan 3 bulan gratis.
Selain itu, Anda juga mendukung channel kami agar kami bisa terus membuat konten gratis untuk kalian semua. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Dan jika Anda ingin mempelajari cara mengatur VPN Anda langkah demi langkah, kami punya tutorial NordVPN yang tautannya ada di deskripsi dan juga muncul di layar sekarang. Silakan klik video tersebut dan Anda akan mempelajari semua yang perlu Anda ketahui secara bertahap. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.